Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sampai jumpa kembali bersama Maisan Adventure Channel. Yaitu kali ini ziarah sampai ke Kibuyut Bayalangu, yaitu di desa Bayalangu. Aksesnya gampang dari Arjanangun. Kalau dari Jakarta lewat Arjanangun terus jurusan ke Gesik, nanti di ini ada desa Bayalangu. Nah, ini masuk desa Bayalangu. Nah, ini ceritanya ya, singkat ceritanya ini Syekh Ki Gede Bayalangu ini asalnya itu dari yaitu Mahapati dari Banten yang kesaktiannya itu luar biasa dan tidak dapat mengalahkan. Beliau ini mengembara menuju sampai daerah Cirebon, maksudnya untuk menjajal ilmunya, barangkali ada yang bisa mengalahkan gitu. Cuma dalam mitos kan dari Banten ini beliau naik kuda sembrani. Itu kan kalau sembrani kan kuda sembrani kan ada sayapnya ya, jadi itu sih hanya mitos lah. Jadi mungkin naik kuda ya, cuma kan banyak hutan, masih hutan belantara. Nah, kemungkinan karena beliau itu mau menjajal ilmunya, tidak ada yang mengalahkan. Istilahnya kesaktiannya sangat mumpuni. Mungkin lompatnya kuda beliau ini di daerah Bayalangu ini sangat tajam sekali, tinggi. Tapi di sini ada orang tua yang sedang padinya lagi menguning, jadi pasang jala di atas. Jala, akhirnya si kuda itu lari masuk ke jala itu, jatuh. Nah, padahal si orang tua itu namanya Mbah Kusangkan, merupa jadi orang tua karena beliau ini ingin menjajahkan ilmunya ya, maka di sini jatuh, gak ada apa-apanya dengan Mbah Kusangkan itu, Pangeran Cakrawala Cirebon. Nah, setelah jatuh di sini, karena yang ditanam itu padi beras merah, sehingga si Mahapati dari Banten ini ya, yang disebut Syekh Mandalika itu ngomong wanti-wanti bahwa nanti di besok kemudian anak cucu saya di Bayalangu ini jangan sampai ada yang punya jala dan jangan sampai ada yang menanam padi merah. Itu dari Syekh Mandalika ya. Nah, ada cerita lagi yang versi keduanya itu Syekh Mandalika ini, tadi versi pertama ya, versi keduanya itu Syekh Mandalika dari Aceh. Syekh Mandalika dari Aceh itu namanya di sini ya siapa dia? Bukan, Datuk Soleh. Syekh Datuk Soleh itu adiknya Syekh Malikus Soleh di Aceh. Nah, Syekh Datuk Soleh ini ingin mencari ketenangan ya itu zikir sholat malam. Akhirnya mendapat petunjuk bahwa Anda harus datang ke daerah Cirebon lah, di sana di Jawa. Terus nanti bisa untuk menetap di sana. Berangkat si Datuk Saleh ini versi yang kedua. Berangkat sampailah di Bayalangu yang dulunya namanya Pulau Majeti. Pulau Majeti, tahu ya, ada Pulau Rancang, ada Pulau Majeti soalnya. Nah, terus sampai di sini ya bertemu juga dengan Mbah Kusangkan di sini. Tapi bukan ingin menjajal kesaktian, bukan. Memang pengen mencari ketenangan. Nah, ya, pengen mencari ketenangan di sini. Akhirnya beliau menjadi ajudan Mbah Kusangkan. Nah, anaknya ini yang namanya Fadilahan tuh anaknya di sana merindukan ayahnya, karena ini sudah sekian tahun ayahnya nggak bisa datang. Akhirnya dapat petunjuk lagi bahwa Anda harus pergi ke Pulau Majeti. Nah, terus sampai datang di sini Fadilahan di Pulau Majeti di sini. Setelah Pulau Majeti di sini, kata ayahnya,
supaya bisa menghadap ke Bahu Sangkan di Cirebon. Ya, sebelumnya menghadap ke Bahu Sangkan, bertapa dulu di Asem Cilik. Mungkin anak Asem Cilik, mungkin bukan di Asem Cilik. Bertapa di Asem Cilik, cepatnya cerita. Mungkin itu cerita yang fiktifnya ya, ada Bango dua laki-laki dan anu tuh kurang inilah, kurang sering lah ceritanya. Pokoknya setelah bertapa di Asem Cilik ya, terus berangkat ke Cirebon menemui Bahu Sangkan. Di sana diterima oleh Bahu Sangkan, dan di sana masih belajar ngaji segala macam, diajar oleh Bahu Sangkan. Nah akhirnya si Fadilahan ini makanya Pak Fadilahan ini dinamai Pangeran Halus. Nah, terus ada dari Indramayu, yaitu Syekh Majarayil. Syekh Majarayil ini untuk menghancurkan orang-orang Islam di Cirebon, untuk macam Islam Cirebon. Nah, yang menghadapi Syekh Majarayil ini diutus yaitu ini loh, Pangeran Halus nih, Fadilahan ini, anaknya Datuk Soleh ini. Akhirnya dapat dikalahkan yang mau menghantam orang Islam Cirebon. Si Majarayil ini kalah dan dia binasa. Itu sekelumit cerita asal usul Bayalangu. Nah di sini Bayalangu itu ya, di mapanya di sini Bayalangu disebut apa tuh? Bumi Segandu, dinamakan Bumi Segandu. Nah, di Bayalangu, dan di Bayalangu juga ada Buyut Pendil, tempatnya di Bong ya, dekat Bong loh, di apa desa Palgading ya. Di situ ada Buyut Pendil. Buyut Pendil itu ceritanya begini, sih di situ tuh dulunya pesantren cuma beda besar, pesantren kecil, banyak ya santrinya. Nah setiap memberi makan santri tuh hanya liwet tuh hanya sependil, masak nanak nasi tuh hanya pendil, tapi ya cukup, semua makan kenyang. Sampai setiap tahun ada haul mengundang kiai-kiai dari mana-mana lah, santri diundang situ. Ya tetap masak nasi itu cuma sependil itu loh. Nah, tapi ya semua makan semua, nggak habis-habis. Makanya dinamakan Buyut Pendil, di situ ada. Nah sekian sekilas info dari kami Maesan Adventure Channel ya. Barangkali ada sesuatu masukan yang lebih konkret lagi ya, silakan hubungi atau masuk ke komentar Anda ke ini apa di bawah channel Maesan Adventure Channel ya. Itulah hari Minggu yang sekarang ini diakhiri, yaitu ziarah ke Bayalangu selesai. Alhamdulillah selesai, dan semoga jumpa kembali di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.